Shalom, selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Pada minggu hari ini, marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di Minggu tanggal 11 Juli 2021. Oleh karena itu, sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi hidup kami hingga pada hari ini. Pada saat ini kami telah mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Amos pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, lihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tetaplah menyuarakan kebenaran. Inilah yang menjadi topik minggu kita di minggu ke-6 setelah Trinitatis. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tanpa kita sadari, sering sekali teguran, nasihat, peringatan itu kita anggap sebagai ancaman bagi kita. Itu kita anggap sebagai serangan bagi kita. Itu kita anggap sebagai sikap untuk menjatuhkan dan tidak mendukung perbuatan kita atau perbuatan orang lain. Sehingga ada banyak respon orang yang tidak siap untuk diberi teguran, yang tidak siap
untuk diberi peringatan dan tidak siap untuk menerima nasihat. Ada respon orang ketika ditegur, dia langsung marah. Ada respon orang ketika dia diteringati, dinasehati, dia langsung menjauh. Bahkan ada juga respon orang ketika dia ditegur, dia langsung mundur. Tapi di sisi lain, saudara-saudara, kita melihat bahwa walaupun ada resiko saat mengkritik, saat memberi teguran, saat memberi peringatan, saat memberi nasihat, ada juga yang siap untuk ditegur. Ada juga yang siap untuk menerima nasihat. Ada juga orang yang siap untuk dikritik. Kenapa? Karena mungkin bagi dia tidak selamanya teguran itu bersifat untuk menjatuhkan dirinya. Tidak selamanya teguran itu bersifat untuk merendahkan dirinya. Ada teguran yang membangun. Ada peringatan yang memberi semangat. Ada teguran yang positif. Maka tidak semena-mena dan tidak selamanya orang tersinggung atau sakit hati ketika dia ditegur. Ada juga orang yang menerima dengan lapang dada karena dia merasa bahwa teguran itu adalah teguran yang positif dan teguran itu sangat membangun dirinya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada saat ini menceritakan tentang kisah Amos. Amos yang diusir. Alasan dari terusirnya Amos dari tengah-tengah kehidupan bangsa Israel adalah ketika Amos melakukan perintah Tuhan. Amos menyuarakan kebenaran. Dia memberikan peringatan kepada bangsa Israel di tengah-tengah kerajaan Raja Yerobeam. Pada saat itu Amos mengatakan bahwa Raja Yerobeam akan mati oleh pedang dan orang Israel akan dibuang. Namun bagi mereka itu adalah berita yang tidak mereka inginkan. Kemudian pada saat itu juga mereka sedang berada pada kemakmuran, berada pada kejayaan. Mereka sedang mengalami kesejahteraan, kemenangan demi kemenangan sedang mereka hadapi. Tapi sangat disayangkan bahwa kemakmuran yang sedang mereka nikmati pada akhirnya membawa kemerosotan moral mereka, membawa kepada kebobrokan spiritualitas mereka. Bagaimana tidak? Mereka beribadah, mereka mempersembahkan korban bakaran, mereka menyanyi bagi Tuhan, tapi itu semua hanyalah topeng belaka. Itu semua hanyalah kepalsuan. Itulah sebabnya ibadah mereka adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Itulah sebabnya Allah membenci ibadah mereka. Mereka beribadah, namun mereka jauh dari ketaatan dengan Tuhan. Hidup mereka jauh dari kebenaran dan keadilan. Mereka beribadah namun mereka menindas orang-orang miskin. Mereka merampas hak-hak orang lemah. Sungguh Tuhan tidak menghendaki itu. Sayang sekali ketika peribadahan harus disatukan dengan tindakan kejahatan. Ketika peribadahan harus disatukan dengan tindakan ketidakadilan. Tuhan tidak menghendaki itu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka dari itu Allah mengutus Amos, seorang peternak dan pemungut buah ara di tengah-tengah hutan, ke tengah-tengah kehidupan bangsa Israel dan juga ke tengah-tengah kehidupan Raja Yerobeam sendiri. Allah mengutus Amos. Maka melalui pemanggilan dan pengutusan Amos, kita bisa melihat yang pertama, kemurahan dan anugerah Allah sangatlah besar. Saya ulangi sekali lagi, kemurahan dan anugerah Allah sangatlah besar. Allah tidak mengkehendaki kebinasaan terjadi atas umat yang dikasihinya. Allah tidak mengkehendaki umatnya hidup di dalam kejahatan. Allah tidak mengkehendaki umatnya hidup di dalam ketidakadilan, hidup di dalam dosa. Allah sungguh tidak mengkehendaki umat yang Dia kasihi memiliki kemerosotan moral, kebobrokan spiritualitas. Kasih Allah yang tanpa batas itu dinyatakan agar umat berbalik, agar umat kembali hidup dan bertobat. Yang kedua, melalui pengutusan Amos, kita melihat kesediaan dan kesiapan Allah. Untuk apa? Untuk memakai siapa saja. Artinya ketika Allah memakai siapa saja, Allah tidak memandang latar belakang, pekerjaannya apa, status sosialnya apa, jabatannya apa, tidak. Yang utama adalah ketaatan dan ketundukan, kedekatan kepada Allah sendiri. Ini adalah poin yang sangat penting. Saudara, ketika Allah memakai kita untuk melayaninya, poin ini yang sangat ingin dilihat oleh Tuhan. Dan ketaatan itu ada pada diri Amos, ada pada kehidupan Amos itu sendiri. Dan karena ketaatan itulah yang membuat Amos melakukan perintah Allah, melakukan nubuat Allah, menyuarakan suara Allah, menyampaikan kebenaran di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bahwa ibadah yang benar merupakan suatu kesatuan dengan ketaatan. Tapi apa yang terjadi? Apakah teguran, peringatan, nasihat yang disampaikan oleh Amos disambut baik oleh bangsa Israel, juga oleh Raja Yerobeam, juga Imam Amasya? Tentu tidak. Kehadiran Amos itu sangat meresahkan. Mereka merasa tidak nyaman dengan teguran Amos. Mereka merasa terganggu karena suara kebenaran yang diperdengarkan oleh Amos. Pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 tadi kita lihat bahwa Amasya, imam yang diangkat oleh Yerobeam itu berusaha untuk menyusun strategi menyingkirkan Amos. Bagaimana supaya Amos itu tidak berada di Betel. Bagaimana supaya Amos itu diusir. Karena bagi Amasya, Amos adalah ancaman dalam kehidupannya. Amos ini adalah serangan yang sangat mengganggu kenyamanannya. Jika ia terus membiarkan Amos bernubuat, maka Amasya akan kehilangan keuntungan dari pekerjaannya sebagai imam.
Lalu Amazia menuduh Amos bersepakat untuk melawan raja. Amazia menyuruh Amos ke tanah Yehuda dan mencari nafkah di sana. Bahkan Amazia menyamakan Amos seperti nabi-nabi yang lain yang hanya untuk mencari keuntungan dari jabatannya. Bahkan Amazia juga mengatakan bahwa Betel itu adalah tempat yang kudus. Betel bukan tempat untuk Amos bernubuat. Luar biasa sekali tuduhan Amazia terhadap Amos. Saudara, lalu bagaimana dengan respon Amos? Apakah dia marah? Apakah dia pergi? Kita lihat pada ayat yang ke-14 sampai ke-15. Amos mengakui di hadapan Amazia. Dengan kerendahan hatinya dia mengatakan, aku memang bukan nabi. Aku adalah seorang peternak. Aku hanya seorang pengambil buah ara di hutan. Aku hanyalah seorang yang diangkat, diutus dan dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Amos mengakui itu di hadapan Amazia dengan kerendahan hatinya. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang diangkat dan diutus Tuhan untuk menyampaikan suara kebenaran Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari. Yang pertama, jangan jadikan ibadah sebagai topeng untuk menutupi kejahatan, untuk menutupi kesalahan kita sendiri, seperti bangsa Israel. Beribadahlah supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan supaya kita dilihat orang seperti orang yang bertuhan. Beribadah bukan supaya kita dilihat orang seperti orang yang rohani. Beribadah bukan supaya kita dilihat orang baik. Tidak. Beribadah itu adalah bentuk sujud syukur kita atas karya penebusan dan kasih anugerah Allah yang sudah dinyatakan kepada kita semuanya. Beribadah adalah sesuatu hal yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin terhormat di hadapan manusia. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, beribadah adalah sesuatu hal yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan semakin terlihat terhormat di hadapan manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang yang ibadahnya benar, orang yang ibadahnya sungguh-sungguh, pasti hidupnya benar. Karena di dalam ibadah itu ada kuasa Allah dinyatakan. Yang kedua, yang bisa kita ambil dari nas ini menjadi renungan bagi kita, jadilah agen-agen pelaku kebenaran dan keadilan. Amos sudah melakukan itu di dalam kehidupannya. Dia menjadi agen kebenaran, dia menjadi agen keadilan. Dia menyampaikan kebenaran itu di tengah-tengah bangsa Israel, bahkan kepada Raja Jerobeam. Dia menyampaikan suara Tuhan. Dia melakukan, dia menjadi agen pelaku kebenaran. Dengan terlebih dahulu hidup taat di hadapan Allah. Terlebih dahulu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga dia berani untuk menyuarakan
kebenaran itu, menyaksikan kebenaran itu. Itulah yang dikehendaki Tuhan pada kehidupan kita. Maka dari itu tetaplah menyuarakan kebenaran. Kita mulai itu dari diri kita sendiri, lingkungan kita, bahkan keluarga kita. Tetaplah menjadi agen kebenaran. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada saat ini Allah menghendaki kita menjadi seorang Amos, bukan Amasya. Menjadi seorang Amos, bukan Amasya. Amasya begitu takut kehilangan pekerjaannya. Karena ketika dia kehilangan pekerjaannya, maka dia akan kehilangan penghasilan dan keuntungan. Tapi Amos, dia adalah nabi yang diangkat oleh Allah. Dia tidak takut bagaimana dia hidup, apa yang akan dia makan, dan apa yang akan dia minum. Karena dia tahu bahwa Allah akan memelihara kehidupannya. Bahwa Allah tidak akan membiarkan dia. Karena dia tahu ketika Allah memilih dan mengangkat dia, Allah akan memelihara kehidupan dia. Percayalah, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Sebab minggu lalu Tuhan mengatakan bahwa sebelum dia mengutus muridnya, Tuhan memperlengkapi para murid dengan kuasa. Dari itu, melalui minggu kita saat ini, jangan takut, jangan gentar. Allah di pihak kita. Tuhan pasti menolong kita. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita saat ini, jangan takut. Sekuat apapun pandemi yang kita hadapi saat ini, sehebat apapun rasa kekhawatiran dan ketakutan kita pada kehidupan ini, sekali lagi jangan takut. Allah di pihak kita. Tuhan pasti menolong kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, buat firman yang boleh kami dengarkan hingga pada hari ini. Firman-Mu menyuarakan kepada kami, supaya kami semakin mampu dan berani menyuarakan kebenaran dan keadilan Tuhan dimanapun kami berada. Seperti Amos yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan utus, menyampaikan suara kebenaran Tuhan. Begitu juga dengan kami. Kami dipilih, diangkat Tuhan untuk menjadi agen-agen suara kebenaran dan keadilan di tengah-tengah kemarakan kehidupan manusia yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan, berikan kepada kami kuasa agar kami lebih mampu lagi menyuarakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mulai dari diri kami sendiri, keluarga kami, lingkungan kami, karena kami yakin dan percaya kuasa Tuhan ada pada kami. Berkati kami semua, berkati jemaat Tuhan, berkati negara kami ini Tuhan, pulihkan dari pandemi COVID-19. Jikalau banyak jemaat Tuhan yang terpapar oleh karena pandemi ini, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa untuk mengobati, menjauhkan, memulihkan, dan memberikan kesehatan yang sempurna bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang mungkin saat ini terpapar oleh sakit COVID-19. Agar kami semakin bersukacita menyuarakan kebenaran yang daripada Tuhan. Berkati negara kami ini Tuhan, berkati pemerintah kami, agar semakin lebih lagi memberikan yang terbaik bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Berkati gereja Tuhan, dimanapun berada, di seluruh dunia,
agar kami menjadi terang dan garam dunia. Kami mampu menjadi Amos, bukan menjadi Amasya. Terpuji, termulialah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada, yang menyaksikan YouTube channel HKBP Rungkut ini, kami Perhalado HKBP Rungkut Resort Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang berada dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Shalom.